melanjutkan bahasan tafsir masih dalam juz amma. Kita lanjutkan pada surat Al-Jaljalah, surat ke-99. Kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncang, jiljalaha, dengan sehebat-hebatnya goncangan, wa ahrajatil ardu, dan bumi mengeluarkan asqalaha, isi perutnya, wa qalal insanu, manusia akan berkata, malaha, ada apa dengan bumi ini? Yauma izin, pada hari itu, tuhaddisu, bumi akan menceritakan, akhbaroha, berita-beritanya, bi anna rabbaka, karena Tuhanmu, auhalaha, memerintah kepadanya, yauma izin, pada hari itu, yasdurun nasu, manusia akan keluar, ashtata, berkelompok-kelompok, liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal mereka. Faman ya'mal, siapa yang beramal, misqala zarratin, walau sebesar debu, khairan, kebaikan, yarahu, ia akan melihatnya, wa may ya'mal, dan siapa yang beramal, misqala zarratin, walau sebesar debu, syarran, kejelekan, yarahu, ia akan melihatnya. Suratul Jaljalah, surat Al-Jaljalah ini termasuk madaniyatun, surat-surat madaniyah, walaupun fi uslubiha, uslub gaya bahasa yang digunakan, tusbihus suwaril maksuwaral makiyah, seperti surat makiyah. Jadi pendek-pendek, menerangkan masalah tauhid, keimanan akan akhirat. Tapi ini termasuk madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah setelah hijrah.
Wa ayatuha samanin, semuanya ada 8 ayat. Para ulama ahli tafsir menafsirkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ay idza harakatil ardu tahrikan anifan, apabila nanti akan terjadi bumi ini terguncang sehebat-hebatnya. Nah, ini yang namanya kiamat. Cuman nanti ada keterangan dalam riwayat Bukhari bahwa kaum muslimin, orang-orang yang beriman ini tidak akan menyaksikan kehancuran bumi ini, jagat raya ini. Jadi sebelum kiamat itu nanti ada asap. Orang yang beriman dia akan wafat. Jadi kita akan diwafatkan terlebih dahulu, lalu bumi ini dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi urang mau nyaksian, ya tong hariwang gitu. Kayaknya cenah kudu ngungsi ka mana? Ah teu kudu ngungsi da geus eueuh. Gitu. Jadi orang-orang yang beriman, matak lamun nyesep ieu hasep teu maot-maot, teu beriman berarti itu. Wattarabat idtiroban syadidan, jadi digoncang dengan goncangan yang hebat. Kemudian wa ahrajatil ardu asqalaha, bumi ini akan mengeluarkan asqalah. Jadi asqalah itu isi di dalam perut bumi, termasuk orang-orang yang sudah meninggal. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, ahrajat mautaha, yang dimaksud dengan asqalaha itu adalah mautaha, orang-orang yang sudah mati. Begitu, yang dari semenjak manusia pertama meninggal, itu siapa? Si Habil, karena pertengkaran dengan si Kabil, sampai nanti manusia yang terakhir. Nah, ini dikeluarkan. Wa ahrajatil ardu asqalaha ay mautaha. Jadi orang-orang yang meninggal. Wa fil hadisi, di dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tulqal ardu aflaza kabidiha amsalal aswaniyah minaz zahabi wal fiddah. Bumi ini akan mengeluarkan isinya, apakah berupa benda-benda padat seperti emas, perak dan sebagainya, atau orang-orang yang sudah terkubur di sana. Nah, lalu si bumi akan menceritakan kejadian apa yang pernah terjadi di atasnya. Nah, ini kita perlu berhati-hati. Jadi nanti butir-butir tanah akan berbicara. Naon anu pernah terjadi dulu di atasnya. Tas ieu pernah berbuat curang, si anu pernah berbuat dolim dan sebagainya. Payajiul qatilu payaqulu fi haza qutiltu. Didatangkan seorang pembunuh, maka dikatakan di atasku ini dia melakukan pembunuhan. Wa yaji'ul qati'a, didatangkan orang yang memutuskan silaturahim, payu qalu fi hadza qata'tu rahmi, di atas aku orang ini memutuskan silaturahmi.
wa yaji'us sari, kemudian didatangkan seorang pencuri, maka dikatakan di atasku dia mencuri. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, itu nanti akan diperlihatkan di akhirat. Bumi akan berbicara, butir-butir tanah akan melaporkan kejadian apa yang pernah terjadi di atasnya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, karena pada hari itu tuhaddisu akan menceritakan bumi ini akhbaraha, tentang apa yang pernah terjadi, yang pernah dilakukan di atasnya, min khairin aw syarrin, apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan jelek. Wa tashhadu ala kulli insanin, bumi akan bersaksi pada setiap manusia, bima sona'a ala dohriha, tentang apa yang dilakukan di atasnya. Jadi kalau orang iman kepada akhirat, maka dia akan berhati-hati dalam bertindak. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan, akan ada catatannya di akhirat. Letak beda jelema nu iman jeung jelema nu teu iman. Ari nu teu jelema ayeuna mah pan boro-boro ka akhirat. Begitu. Percaya ge henteu. Sampai ada kalimat-kalimat yang meragu-ragukan. Oh hanas cenah urang teh di dunya sagala teu kaalaman, ari pek geuning akhirat teh eueuh. Tuh pan rugi cenah teh. Malah disebutna oge cuman dongeng-dongeng. Itu tiba heula kene. Maka dia akan bertindak seenaknya, mengpeung hirup, mengpeung di dunia. Nah, berbeda dengan orang yang beriman, setiap tindakan akan diperhitungkan, sekecil apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca ayat ini, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kejadiannya. Faqala, beliau bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaraha? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan berita-berita yang dihabarkan oleh bumi itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kata Nabi, fa inna ahbaraha an tashhada ala kulli abdin aw ammatin. Yang dimaksud dengan ahbaraha adalah bumi akan bersaksi terhadap setiap orang, laki-laki ataupun perempuan, bima amila ala dohriha, atas apa yang dilakukan di atasnya. Hari di dunia mah bisa ngeles, di dunia mah bisa dengan berbagai alasan menyelamatkan diri. Panepi ka ayeuna can kapanggih teh si eta teh saha? Anu korupsi kamari teh. Teuing nyumput, teuing disumputkeun. Jadi di dunia itu bisa dengan berbagai macam alasan untuk menyelamatkan diri dari kesalahan. Tapi di akhirat, pada hari kiamat nanti tiap butir tanah akan berbicara. Tah si ieu begitu. Taqulu, bumi akan berkata, amila yauma kaza wa kaza. Si anu amila melakukan sesuatu ini dan itu
fahazihi ahbaroha, maka itulah yang dimaksud dengan ahbaroha. Bumi akan menceritakan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di atasnya. Oleh karena itu dalam hadis lain Nabi bersabda, tahaffadu minal ardi, kade cenah sing ati-ati, sing waspada di atas bumi ini, fa innaha ummukum, karena bumi ini adalah ummu, tempat kamu kembali, berasal dari sana dan kamu akan kembali ke sana. Wa innahu laisa min ahadin amilin alaiha, tidak ada seorang pun yang melakukan sesuatu di atasnya, khairan, kebaikan, au syarran, atau kejelekan, illa wahia muhbaratun bihi, kecuali akan diberitakannya. Jadi nanti tidak akan bisa mungkir lagi. Makanya pertama, kalau kita melakukan kebaikan walaupun tidak diketahui oleh orang lain ataupun tidak dihargai, kan baik. Nah, da catatan semua salah. Jadi tidak akan ada yang salah, tidak akan ada yang tertukar. Nah, itu yang disebut dengan ikhlas. Keun we teu dinuhunkeun ku jelema oge, teu diumumkeun oge. Teh cenah abdi teh sakitu ikhlas. Muni eueuh nu nganuhun-nuhunkeun acan, atuh lain ikhlas. Sakitu panggedena sedekah teh meni teu diumumkeun, nah teu keun bae. Begitu bawa pohoeun panitia teh. Itu catatan itu pasti ada. Begitu. Khairan aw syarran, atau kejelekan. Jadi di dunia tidak bisa diadili, tapi ingat, di akhirat ada pengadilan yang kedua. Sebab kalau di akhirat tidak ada pengadilan yang kedua, kasihan orang-orang yang lemah, orang-orang yang terzalimi. Di dunia teh eleh we jeung eleh, katincak we jeung katincak. Nepikeun ka engke mah cenah sembako wae dipungut pajak. Rupa-rupa ieu cing teh kumaha ye anu boga pamajikan tilu, aya pajak progresif. Eta kade sing hati-hati anu maloba pajak. Illa wa hiya muhbaratun bihi. Jadi semuanya akan dikabarkan. Kenapa demikian? Bi anna rabbaka auhalaha, karena Tuhanmu yang memerintahkan. Jadi itu perintah di Allah. Bumi berbuat seperti itu, dia tidak akan berani berbuat seperti itu kecuali Allah. Auha laha. Jadi kata auha itu tidak mesti kepada nabi, tidak mesti kepada rasul. Ada auha dalam arti memerintahkan. Seperti ibunya Nabi Musa itu auha, diberi wahyu untuk membuang bayinya ke sungai Nil. Itu makanya kata auha. Jadi ada satu perintah yang nanti berakibat hebat, berujung sesuatu yang sangat besar, itu wahyu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia akan keluar dari bumi itu ashtata, mutafarriqina firqan, berkelompok-kelompok. Nah, makanya dari sekarang kita menentukan dengan siapa kita berkumpul. Karena nanti di akhirat Allah akan mengumpulkan manusia
seperti dengan siapa mereka suka berkumpul. Jadi sapangaresep, sapangabeuki, sacita-cita jeung saharpa. Jadi mulai sekarang kita sudah bisa menghitung-hitung, sudah bisa mengira-ngira jeung saha engke ngariung di akhirat saperti jeung saha engke urang ketika hidup waktu di dunia. Makanya harus apik-apik, hati-hati menjaga pertemanan, menjaga persahabatan, menjaga perkumpulan. Seperti ada hadis, man mata mamin muslimin yamutu, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal, fasalla alaihi arba'una rajulan musliman la yusyrikuna billahi syai'a, kemudian disolatan oleh 40 orang mukmin yang tidak syirik kepada Allah. Dalam riwayat lain yabluguna mi'ah, nu nyolatan teh leuwih ti 100, illa syafa'ahumullah, pasti Allah akan menerima syafaatnya. Karena dalam doa terakhir kita suka mengatakan ji'na syufa'a faghfirlah, kami datang ya Allah sebagai pemohon syafaat, semoga mayit ini diampuni dosa-dosanya. Illa syafa'ahumullah, pasti ku Allah dihampura dosanya. Nah yang jadi masalah bukan 40 atau 100-nya, tapi kualitas orang yang menyolatinya. Nah dari jumlah mah keur usum ayeuna gampang. Nyieun paket sembako 1000 paket we pinuh ke masjid teh. Tapi apakah sama orang yang menyolati karena memang dia itu dulu sahabat, babaturan ke masjid, babaturan pengajian, sudah seperti dengan saudara sendiri, saling tolong, saling bantu, datang nyolatan ngadoakeun, dengan orang yang datang hanya karena iming-iming materi. Itu kan tidak sama. Makanya dina hadisna teh arbauna rajulan mukminan, ada 40 orang nu nyolatan teh lain sembarangan, tapi orang mukmin la yusyrikuna billahi syai'an, yang tidak syirik kepada Allah, jelema-jelema ikhlas. Tah kalau kita ingin disolati oleh orang-orang seperti itu, artinya ketika hidup kita harus bergaul dengan orang-orang seperti itu. Ieu gaweuna teh jeung banar hogel, nya kadukun we gaweuna teh. Neangan nomor gitu. Tangnya meureun anu nyarolatan teh si eta. Malah yang sangat memprihatinkan itu kan ketika ada orang meninggal yang melayat banyak, hari nu nyolatan ukur tiluan. Oh berarti keur hirupna teh meureun jeung nu kararieu. Jika nu atoh aya nu maot teh reuni panggih jeung babaturan baheula. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata, pada hari itu manusia akan keluar berkelompok-kelompok. So, ti ayeuna kita harus menentukan dengan siapa kita berkawan. Nanti di akhirat Allah akan mengumpulkan mereka. Kan kahayang mah jadi teh apa, ada telaga Al-Kausar. Mana cenah umat kaula. Liurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Jadi amal baik ataupun amal jelek itu nanti akan ada rekamannya.
Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu, siapa yang beramal misqala zarrah, ari zarrah teh zinatu zarratin minat turab, butiran-butiran kecil dari tanah. Ya kebul. Ada yang mengartikan atom, mun bahasa Sunda mah sagede siki sasawi, siki nu pangleutikna. Nah itu gambaran. Jadi artinya sekecil apapun amal kita, ya rohu akan diperlihatkan. Jadi tong hariwang. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan. Ada yang menyebutkan azaratu, kata Imam Al-Kilabi, asgoru nama sirem nu pangleutikna. Itu disebut zarah. Jadi kebaikan-kebaikan yang tesapira. Makanya Rasul menganjurkan jangan terhalangi olehmu kebaikan, walau hanya engkau mengirim makanan yang tidak seberapa. Jadi lamun aya anu menta uyah gitu nginjem emer dan sebagainya, itu kebaikan-kebaikan yang tidak seberapa tapi akan bermanfaat. Engke mah diperlukeun di akhiratna. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran, sebaliknya siapa yang melakukan kejahatan misqala zarrah, walau sebesar debu, yarahu, maka Allah akan memperlihatkannya. Qala Al-Qurtubi, kata Imam Al-Qurtubi, wa hadza masalun daraballahu ta'ala bi annahu la yaghfilu. Perumpamaan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah tidak akan lalai min amal ibni Adam, dari amal anak Adam, sogiratan wala kabiratan, yang kecil apalagi yang besar. Nah ini isi diantaranya tafsir surat Al-Jaljalah. Keyakinan terhadap adanya akhirat membuat orang akan berhati-hati waktu di dunia. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar-pembesar Quraisy itu menolak ajaran Muhammad untuk mengimami akhirat? Hakikatnya adalah ketakutan mereka sendiri. Kalau mereka meyakini akhirat, maka mereka akan celaka. Karena amal yang begitu jelek di dunia, maka daripada akan celaka, lebih baik ditolak saja. Akhirat itu tidak ada. Itulah yang dimaksud dengan kekufuran. Nah sekarang juga kelihatan. Jadi sudah menjurus ke sana. Jadi orang-orang yang beriman itu dihina, dipinggirkan. Orang-orang yang berbuat baik itu tidak dihargai. Orang-orang yang jujur itu disingkirkan. Jadi mereka hanya ingin sukses, hanya ingin puas dengan dunia saja. Keun we akhirat mah urusan jaga. Kumaha engke we cenah gitu tah. Geus maot mah maot we, nu baralik deui. Nah itulah diantaranya kenapa sampai ada pertentangan, karena justru hakikatnya ketakutan mereka sendiri. Lamun iman akhirat teh aya, atuh meureun manehna cilaka. Karena di dunia sudah semena-mena, di dunia sudah berbuat kezaliman. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.